Bukan cuma mengganggu penampilan, jerawat yang meradang juga bisa terasa sakit dan bikin kamu nggak nyaman. Untuk mengatasinya, coba deh gunakan obat-obatan ini. Halo, saya Dr. Marianti dari Alo Dokter. Jerawat yang meradang seringkali terasa gatal dan nyeri. Apalagi kalau udah bengkak besar dan kelihatan ada titik putih di tengahnya. Kalau udah kayak gini nih, biasanya kamu jadi gatal pengen mencet, ya kan? Padahal mencet jerawat dengan cara yang salah justru bisa bikin jerawatmu makin parah. Jerawat bisa jadi merah, luka, terinfeksi, dan jadi tambah meradang. Abis itu ninggalin bekas deh di kulit. Terus gimana dong caranya kalau jerawat meradang udah keburu muncul di wajah? Supaya nggak makin parah, jaga kebersihan kulit wajahmu. Dan jangan sembarangan mencet-mencet jerawat. Kemudian untuk meredakan peradangan pada jerawat, kamu bisa coba beberapa obat berikut ini. Yang pertama, retinoid. Retinoid tersedia dalam bentuk gel, salep, atau krim yang bisa dibeli dengan resep dokter. Sebelum menggunakan obat ini, cuci wajah dulu sampai bersih dan keringkan. Setelah itu, baru oleskan retinoid di area wajah yang berjerawat. Yang perlu kamu ingat, selama menggunakan retinoid, usahakan untuk menghindari paparan sinar matahari langsung ya. Yang kedua, antibiotik. Kenapa antibiotik? Soalnya jerawat yang meradang seringkali disebabkan oleh infeksi bakteri. Makanya dokter sering meresepkan antibiotik untuk mengobati jerawat. Antibiotik yang diresepkan dokter bisa berupa obat minum, bisa juga obat oles. Tapi awas, jangan membeli, menggunakan, atau minum antibiotik sembarangan di luar anjuran dokter. Yang ketiga, sulfur. Meskipun baunya kurang sedap, sulfur atau belerang cukup ampuh loh untuk menghilangkan jerawat. Sulfur bisa membantu menyingkirkan sel-sel kulit mati yang menyumbat pori, mengurangi minyak di wajah dan meredakan peradangan pada jerawat. Tapi memang sih sulfur lebih efektif untuk mengobati jerawat-jerawat kecil yang belum meradang. Yang keempat, asam salisilat. Bahan ini bisa kamu temui dalam bentuk salep atau krim yang dijual bebas di apotik maupun di toko kosmetik. Asam salisilat dapat membantu membersihkan pori-pori kulit dari timbunan sel kulit mati, minyak, dan bakteri. Bahan ini juga dapat mengurangi peradangan. Tapi jangan menggunakan asam salisilat secara berlebihan ya, karena kulitmu bisa jadi kering dan iritasi. Yang kelima, zinc. Zinc bisa mengurangi produksi minyak di wajah serta melindungi kulit dari infeksi bakteri dan mencegah peradangan. Zinc bisa kamu dapatkan dalam bentuk krim atau lotion, juga dalam bentuk suplemen. Cuman mengonsumsinya secukupnya aja. Jangan berlebihan karena akan mengganggu penyerapan mineral tembaga oleh tubuh. Dan yang terakhir, vitamin A. Mengatasi jerawat meradang juga dapat dilakukan dengan mengonsumsi suplemen vitamin A atau memakai salep yang mengandung vitamin A. Namun yang perlu digarisbawahi nih, ibu hamil nggak boleh mengonsumsi vitamin A dalam dosis tinggi karena bisa berbahaya untuk janin dalam kandungannya. Keenam, obat-obatan yang sudah saya sebutkan tadi bisa kamu coba untuk mengatasi jerawat yang meradang. Supaya aman, konsultasikan dulu penggunaannya dengan dokter ya. Kalau kamu nggak sempat ke dokter atau nggak mau menggunakan bahan-bahan kimia untuk mengobati jerawat yang meradang, kamu juga bisa kok menggunakan bahan-bahan alami. Apa aja? Tea tree oil. Kandungan di dalamnya dipercaya mampu meredakan peradangan pada jerawat, serta mengurangi minyak dan bakteri di wajah. Tapi buat yang menderita eksim atau yang memiliki kulit sensitif, harus hati-hati karena tea tree oil bisa mengiritasi kulit. Bahan alami kedua adalah soda kue. Campurkan 1 sendok soda kue dengan air hingga menjadi pasta. Lalu oleskan pada jerawat dan biarkan sampai kering. Setelah itu cuci wajah hingga bersih. Gampang kan? Ketiga, air perasan lemon. Lemon mengandung alpha hydroxy acid atau AHA yang sering ditemukan pada produk-produk perawatan kulit. Kalau dioleskan, zat ini dapat mengangkat sel kulit mati dan membuka pori-pori yang tersumbat. Cara menggunakannya juga gampang kok. Cukup celupkan kapas pada air perasan lemon lalu oleskan pada jerawat. Diamkan sampai kering, kemudian bilas dengan air dingin. Selanjutnya, madu. Madu diyakini memiliki sifat antiseptik dan bisa meredakan peradangan pada kulit. Cara memakainya, cuci bersih wajahmu dulu dengan air hangat, lalu oleskan madu ke area yang berjerawat. Diamkan selama 30 menit lalu bilas dengan air hangat. Dan bahan alami yang kelima adalah minyak kelapa murni atau VCO. Minyak ini memiliki sifat anti jamur dan antibakteri yang bisa membantu mengatasi jerawat.
Sama seperti madu, VCO juga bisa meredakan peradangan pada kulit. VCO bisa kamu gunakan sebagai pelembab wajah sebelum tidur. Nah, setelah menyimak penjelasan tadi mengenai berbagai pilihan obat untuk jerawat, mana yang kamu pilih? Obat dari dokter atau bahan-bahan alami? Apapun pilihannya, kamu harus paham bahwa kondisi kulit setiap orang berbeda-beda. Obat yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok buat kamu. Jadi, jangan sembarangan coba-coba obat. Sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter. Selain itu, jaga terus kesehatan kulitmu dengan rajin membersihkan wajah, tidak menyentuh wajah sebelum cuci tangan, dan tidak asal pencet jerawat. Yang nggak kalah penting, jalani pola hidup sehat. Kalau jerawatmu nggak sembuh-sembuh atau justru makin parah, sebaiknya kamu konsultasi ke dokter spesialis kulit deh, supaya bisa diberikan penanganan yang tepat. Oke, sekian dulu informasi yang saya berikan kali ini. Selanjutnya, Alo Dokter bahas topik apa lagi ya? Kami tunggu saran kamu di kolom komentar. Kalau masih punya pertanyaan seputar kesehatan kulit, kamu bisa tanya dokter langsung di aplikasi Alo Dokter. Download aplikasinya di Play Store dan App Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.